tempat ini. Berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada, amin. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita sungguh menyerahkan di dalam doa. Saya mengajak kita mari satukan hati, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah tempat kami kembali, Engkaulah tempat kami. Tuhan berharap dan menaruh setiap kehidupan kami sampai dengan detik ini Tuhan. Kami boleh ada, kami tahu semua karena kemurahan Tuhan semata. Sungguh tidak ada yang dapat kami banggakan selain kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup ini. Maka dari itu Tuhan, Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah, kami puja. Tuhan, sore hari ini kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan hati kami sungguh Tuhan, biar Roh-Mu bekerja atas kami. Kami berseru kepada nama-Mu yang hidup, nama yang berkuasa. Kami menyerukan Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang ajaib. Sore hari ini Tuhan, biarlah di tempat ini sungguh kuasa-Mu melawat setiap kami, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu lebih lagi, kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik, biar Engkau memberkati ibadah ini sampai dengan selesainya. Kami sungguh menyerahkan dan kami percayakan ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Ini menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal diam dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Amin. Sore hari ini saya percaya saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Satu tok yang amin. Dipenuhi dengan damai sukacita. Amin. Amin. Itu baru namanya anak Tuhan ya saudara ya. Kita di sini karena kita mengasihi Tuhan, betul nggak? Karena Tuhan selalu ada di setiap persoalan yang kita hadapi, dan Tuhan itu penolong kita, juru selamat kita yang luar biasa, yang kasihnya tidak berubah, betul nggak saudara? Betul. Tema hari ini Mazmur 18 ayat 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Sik ulang tahun nggak bocor ini mau. Sik ulang tahun tak suruh bocor sik. 1, 2, 3. Ya Tuhan, bukit batuku, gunung pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Ini merupakan nyanyian Daud ya saudara, saat Daud sudah mengalahkan musuh-musuhnya yang begitu banyak yang mengejar-ngejar dia, juga dari Raja Saul ya. Daud sangat tahu dan dia tahu banget kalau hanya Tuhanlah penolongnya, betul nggak saudara? Kalau kita ada masalah, siapa yang bisa kita harapkan? Cuma Tuhan saudara. Orang lain tidak bisa menolong kita. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Kita bisa hanya berlindung di mana saudara? Di dalam Tuhan, betul nggak? Setiap kita ada persoalan, orang itu setiap menit kadang ada, tiba-tiba ada masalah, betul nggak saudara? Tiap menit moro-moro hati tidak enak, moro-moro disakiti orang atau apa, semuanya ya saudara. Itu kita cuma bisa lapornya ke siapa? Ke Tuhan ya. Ya, di sini Daud berkata kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, Tuhanlah kekuatanku. Wow, luar biasa. Raja Daud aja dia mengakui kalau Tuhan itu kekuatannya dan dia mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Amin. Tuhan mendengarkan ucapan kita ya saudara, bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan apakah Tuhan layak untuk terima pujian kita? Layak nggak? Sangat layak. Dan sangat-sangat layak Tuhan menerima pujian kita. Di Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa.
Amin saudara. Amin. Ya, kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Setiap doa-doa yang kita doakan pada sore hari ini Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Pengharapan kita pun tidak akan sia-sia karena Tuhan mengerti tetesan air mata kita. Betul nggak saudara? Ya, ya. Saya juga mau bahas Rema hari ini ya. Rema hari ini sudah pernah saya bawakan pada bulan lalu. Tanggal berapa? Tak kasih hadiah. Ayo. Nggak eleng. Belum 3 minggu loh. Lewat ya. Hadiahnya lewat lagi. Nggak eleng soalnya nggak dicatat ya. Oke, ya sudah hadiahnya lewat. Ini sudah saya pernah bawakan pada waktu kita nyanyi Tuhan Benteng Hidupku ya. Jacqueline Solese waktu kemarin kita nyanyi Tuhan Benteng Hidupku. Ya, Lusa ini mestinya tahu loh. Dia kan lagunya tak share ke dia. Iya, Jacqueline Solese, Tuhan Benteng Hidupku. Ya, lewat ya saudara. Dan saya juga mau bahas ya. Minggu lalu saya ngasih uang 50.000 ya. Nah itu saudara ngerti nggak maksud saya untuk apa? Pak Arianto inget uangnya, tapi maksudnya dia nggak ngerti juga sama. Ngerti nggak maksudnya saya kasih ilustrasi seperti itu? Oh pintar Bu Siana Mukti, mengasihi. Kalau sudah dikasih harus mengasih balik ya Bu ya. Iya betul. Ini kemarin saya diprotes, nggak tahu Bu Gem ini. Kenapa Pak Gem kok disuruh nyium liga katanya. Waduh, salah maksud ini. Katanya, Tika nggak tahu Bu Gem ini. Kenapa Bu Gem ini nyuruh Lika nyium Pak Gembala? Padahal saya nggak nyuruh Lika nyium mau saudara. Lika yang saya nyuruh loh saudara. Ya salah kaprah. Firmannya di luar jadi lain ceritanya saudara. Waduh saya gini. Ini ilustrasi saya nggak nyantol ini ternyata ya saudara ya. Itu bukan saya nyuruh Lika nyium Pak Gembala, Likanya yang mau saudara. Saya itu ngasih ilustrasi supaya saudara mengerti. Kalau kita dikasih seseorang kita balas kebaikan biasanya seperti itu, betul nggak saudara? Kita sudah dikasih penebusan dosa oleh Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan kita lebih lagi, betul nggak saudara? Nah itu maksud saya ilustrasinya. Tapi yang diingat Bu Gem nyuruh Lika nyium Pak Gembala, waduh. Waduh, ini nggak ngerti gimana jadi salah kaprah ini, ya. Ya kita pujikan pujian pada sore hari ini. Saya percaya pujian hari ini memberkati kita semua ya saudara ya. Bahwa Tuhanlah penolong dalam hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kami percaya. Ku percaya hanya kepadamu. Tuhan pegang tangan kita. Kau pegang tanganku dan dukung langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi yang percaya dirajakan hai. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Yesus Tuhan kami, Kau Yesus Allah kami. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah penolong hidup kami, Tuhanlah benteng kami, Tuhanlah gunung batu kami, Tuhanlah pertahanan kami. Hanya di dalam Tuhan kami kuat, hanya di dalam Tuhan kami merasakan kasih yang begitu besar. Hanya di dalam Tuhan kami merasakan kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami. Tuhan selalu memegang kami, Tuhan selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan selalu ada di depan kami, memimpin jalan hidup kami sehingga kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Kau layak terima puji
pujian, Hanya Tuhan yang layak. sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi berkata, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian kami, Yesus. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari sembah Tuhan lebih lagi di tempat ini. Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Biar di tempat ini nama Yesus dimuliakan. Biar di tempat ini nama Yesus disanjung tinggi. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hatimu sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Biar sore hari ini sungguh kita merindukan hadirat Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang sungguh rindu lebih lagi mempersembahkan pujian yang terbaik dan termanis di hadapan Tuhan? Saya undang Bapak berdiri sama-sama perlahan-lahan dari tempat dudukmu saat ini, sambil mengangkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita lebih lagi sembah Dia, puji Dia, beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Angkat suara, beri yang terbaik, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar pujian kami Tuhan. Biarlah manis, oh Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku
layak untuk renungkan setiap waktu, setiap waktu. Biar nyanyian dan pujian, nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis terdengar Tuhan, manis terdengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Berikan sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, Yesus, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis terdengar Tuhan, manis terdengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Hati kami bersuka karena Tuhan Yesus hadir dalam kami. Beri kami sukacita luar biasa melimpah saat sore hari Tuhan. Ini kami percaya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Sekali lagi berkata tepuk tangan buat Tuhan yang sahabat kita. Mari sore hari ini kita bersukacita, kita puji nama Tuhan Allah kita sama-sama. Tepuk tangan di hadapan Tuhan, kami bersama lagu. Sebab Dia Yesus yang layak untuk kita puji. Haleluya. Angkat pujian ini ya dengan sukacita dari hatimu, bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, kita semuanya mari puji Tuhan. Lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari pujikan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Siapa di sini yang sungguh bersukacita di hadapan Tuhan? Sekali lagi angkat suara katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari bersama sukacita nyanyikan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji,
ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita sama-sama, mari saudaraku jadi berkati Tuhan. Bersama lebih lagi, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Lagi suarakan sama-sama, haleluya. Mana suaranya? Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Lagi katakan haleluya, haleluya. Sambil tepuk tangan, amin. Katakan haleluya, amin. Lagi haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Salah-salah tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih lagi di tempat ini. Haleluya. Saya berikan waktu, ayo keluar dari bangku kita, kasih salam kanan kiri dengan senyum yang terbaik, katakan pujilah Tuhan, pujilah Yesus, haleluya. Sambil bersalam-salaman, kita percaya dengan sungguh ada gerakan roh Allah di tempat ini bagi setiap kita. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Timur, di barat, utara. Ada apa? Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di tempat ini di gereja kita yang percaya, katakan. Ada gerakan roh Allah. Semuanya nyanyikan, mari Bapak Ibu Saudara. Ada gerakan roh Allah. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Mari sambil lambaikan tangan kita nyanyikan bersama. Hosana, Hosana, oh Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang percaya, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali dulu Bapak Ibu Saudara. Tuhan semua berkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita amin Bapak Ibu Saudara. Sebab kita percaya roh Allah sungguh bergerak dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di gereja kita roh Allah senantiasa hadir bekerja bagi setiap jemaatnya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini sukacita yang kami rasakan datangnya dari-Mu.
Dan kami sekarang buka hati kami untuk firman Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat ini bagi setiap kami, bagi setiap jiwa yang sungguh merindukan Engkau lebih lagi. Beri kami hikmat pengertian untuk firman Tuhan. Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Bukalah hati. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Yang sore hari ini dari hatimu Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan saja, yuk angkat suara, pujian ini katakan sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir. Siapa yang sungguh mengasihi Tuhan, nyanyikan pujian. Mari buka hati bersama, katakan, ku buka hati, kami buka hati, kami. Ini hidup kami, jamalah setiap hati kami Tuhan. Kau mendengar kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah setiap kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari saya undang kami berdiri sekali lagi sama-sama dan katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati kami, oh, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan saat Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu cuma alat-Mu ya Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kuasai kami semua yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan syukur, terima kasih kepada Pak Gembala, Ibu Gembala buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, siapa percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya? Amin? Ya. Bahwa doa itu sanggup mengubah keadaan. Amin. Bahwa hanya doa yang sanggup ya terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Doa mengubahkan ya di dalam apapun yang sedang kita alami. Nah, malam ini kita akan belajar Saudara tentang doa. Ya, tentang doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Doa itu sama dengan halnya kita bernafas, saudara. Hidup kita sebagai orang percaya tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Selama kita hidup, ya kita harus berdoa. Bahkan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan katakan untuk kita tetap berdoa. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, sebab Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Melalui doalah kita ini berhubungan dengan Tuhan. Ya, doa bukan sekedar kita minta-minta. Amin. Walaupun kadang-kadang kita berdoa karena kita mau minta, ya saudara. Ya, itu kalau kita masih bayi rohani, tapi kita mau terus bertumbuh, ya. Kita tidak ada hanya di level doa karena minta. Saudara kalau punya anak saudara hanya minta, kira-kira saudara senang enggak? Nah, senang saudara ya. Kira-kira kalau anak saudara itu enggak bertumbuh, saudara khawatir enggak? Khawatir. Loh kok baby terus? Kok enggak tinggi-tinggi? Kok enggak jalan? Wah, kita mulai takut, khawatir. Ada sesuatu yang salah ini. Nah, Tuhan juga mau kita terus bertumbuh. Amin saudara, ya. Sejak saudara dibaptis, sudah berapa tahun ya saya ikut Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Doa adalah kehidupan orang percaya. Kita tidak bisa lepas dari doa. Walaupun mungkin kita kadang-kadang bolong. Doa kalau pas mau makan. Itu pun kalau ingat. Apalagi kalau mau tidur. Sudah capek, wes ketemu kasur, bablas, lali doanya ya saudara. Nah pas kena badai baru doa. Oh Tuhan, ya apa ini Tuhan? Tolong Tuhan. Tapi ya kita Tuhan yang nggak marah ya saudara. Tuhan tetap menolong saya dan saudara. Jadi berdoa itu adalah kehidupan dan perjalanan hidup kita seumur hidup saudara. Ya, saudara, Paulus katakan berdoa tanpa lelah. Tuhan mengharapkan sebuah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Ya, saudara kalau punya anak saudara minta tok, nggak pernah komunikasi, iki arek tiap kali ngomong jaluk anai ya saudara. Ya sama seperti kita dengan Tuhan. Ya, jangan cari tangannya saja, tapi cari sumbernya. Saudara, saya minta tolong dibantu LCD. Saudara, sebetulnya saya ini sudah siapkan PPT. Saya ingat tadi malam tuh saya sudah kirim di biasa saya siapkan ada kontak satu untuk kalau nanti saya tinggal teruskan. Saya tuh yakin saya sudah kirim. Makanya tadi saya bilang, Pak Happy nanti saya kirim ya PPT. Nah saya cari, loh nggak ada ya. Saya kok lupa. Padahal saya kan masih muda ya saudara, kok sudah lupa. Pak Happy, baru sudah saya siapkan. Ya saudara, kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 16. Dibantu LCD ayat-ayatnya. Yakobus 5:16 mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur kepada Allah dalam segala hal. Ya saudara. Kemudian Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dibantu lagi Yeremia 33 ayat 3. Sering kalau orang bilang, nomor teleponnya Tuhan berapa ya? Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terselami yang tidak kamu ketahui. Wah saudara, ini kan ayat yang luar biasa. Mengapa Tuhan mengajarkan kita supaya kita berdoa? Karena di dalam doalah yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena di dalam doalah, ya, Tuhan katakan berseru, maka Tuhan akan menjawab. Bahkan pintu yang tertutup dapat terbuka.
ya. Apa yang kita minta diberikan. Namun saudara, di dalam kehidupan kita ini seringkali kita tidak sungguh-sungguh dalam berdoa, ya. Kadang berdoa hanya butuh tok, ya saudara. Siapa saudara di sini yang ingin hidupnya diberkati sama Tuhan? Amin. Ya semua. Siapa yang ingin ada terobosan yang terjadi dalam hidup saudara? Amin. Tetaplah berdoa. Namun malam hari kita akan belajar. Ternyata di dalam berdoa kita bisa salah loh saudara. Sehingga itu yang bisa membuat doa kita tidak dijawab. Sehingga itu membuat kita tidak mengalami padahal kita sudah berdoa. Nah, malam ini kita akan belajar, pernahkah berdoa itu salah? Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Nah, ini kita akan belajar. Kita sudah berdoa, tapi mengapa tidak terjadi apa-apa? Apakah doa kita salah? Nah, kita akan belajar melalui firman Tuhan, ya. Saudara, di dalam Amsal 28 dan 9 tadi dikatakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Artinya, seseorang bisa saja rajin berdoa, bisa rajin ibadah, tapi jika dia terus menolak mendengar dan mentaati firman Tuhan, maka doanya tidak lagi menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan belajar ada beberapa poin malam ini, ya. Yang pertama, mengapa doa kita itu bisa salah? Yang pertama, doa kita bisa salah karena ketika hubungan itu belum dipulihkan. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Dibantu. Nontonnya sudah selesai, nanti di rumah lanjut. Nontonnya selesai. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, Tuhan bilang, ketika kamu mau doa, tapi ada barang yang bermasalah, kamu punya masalah dengan saudaramu, jangan doa dulu. Kamu harus berdamai. Kamu harus tinggalkan korbanmu dan kamu harus berdamai dulu. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, saudara, Tuhan ingatkan kita, ketika kita mau berdoa, ketika kita mau bawa persembahan, tetapi kita ada permusuhan, dikatakan kita harus berdamai. Bahkan di dalam Alkitab antara suami dan istri dikatakan, kalau kamu bertengkar, ya kamu harus sebelum matahari terbenam sudah selesai. Jadi bangun pagi itu sudah beres, jangan dibawa sampai hari berikutnya.
terjadi bagi Tuhan adalah kita pulihkan dulu. Pertanyaannya begini, loh Bu, saya ini mau berdamai, tapi dianya nggak mau. Nah, terus ya apa? Masa mau dipaksa? Saudara, tadi Alkitab katakan dalam Roma, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Kita sudah minta maaf, kita sudah mau cari damai, orangnya enggak mau. Ya enggak apa saudara. Yang penting kita sudah melakukan firman, kita sudah taat sama firman. Kalau dia tidak mau memaafkan kita, yaitu urusannya sendiri, bukan urusan kita, saudara. Tapi pertanyaannya, kita mau enggak berdamai, kan gitu ya. Kadang-kadang yang menghalangi kita karena apa? Ego kita. Oh, cek enak emang dia tok yang bisa, saya juga bisa. Nah, ini perkaranya di sini berlanjut, ya saudara. Tapi tadi saudara bilang, saya mau mengalami terobosan, saya mau mengalami mujizat. Doa dijawab Tuhan, doa. Nah, mungkin jangan-jangan salah satu penghalangnya mungkin karena ini, saudara. Saudara milih pertahankan ego atau milih doa saudara dijawab sama Tuhan? Jawab sama Tuhan. Kalau saudara iling-iling, wah dia tuh ini loh Bu, masa rumah saya itu sampahnya tuh dibuang di halaman saya Bu. Sudah tak tegur loh, terus saya. Masa tuh saya minta maaf? Loh kan saya gak salah. Tambah juaji nanti dia ini. Ya, itu di TV juga kan kayak gitu. Punya kucing, ya, kucingnya main di halaman, di depan pagar, sampai ngamuk-ngamuk, sampai masalah. Terus sampai ada tetangga, terus apa? Bangun tembok, wes gak bisa lewat kamu. Sampai akhirnya Pak Armuji datang bereskan. Waduh, gara-gara jengkel sama tetangganya. Nah, ini kan tanah saya, kamu rumahmu kan di belakang, ini tanah saya, tak tutup, tak tembok, kapok mau lihat mana. Belakang rumahnya sungai. Nah, bingung. Akhirnya lapor Pak Armuji. Nah, Pak Armuji datang, jadi rame, masuk koran, masuk berita. Ini masalah pertetanggaan, ini kan memang repot ya saudara. Apalagi kalau tinggal di kampung, wah masalah sampah, wah rame. Masalah kucing, rame. Makanan kucingnya taruh di depan halaman saya, Bu, bau. Saya punya tamu mau datang, bau kencingnya kucing, rame. Masa suruh saya berdamai? Cek enak, saudara, kalau sudah cek enak, ingat doaku mau dikabulkan Tuhan atau aku gengsi. Nah, saudara, eleng-eleng itu aja. Ya sudah, kita belajar rendah hati. Amin. Amin. Saudara ya. Enak ngomong Bu, ngalami dewek. Nah, saudara, yang kedua, doa kita bisa salah karena doa menjadi salah ketika dipakai untuk pamer. Loh kok bisa Bu? Biasanya yang dipamer tas branded, ya, baju, sepatu. Nah, terutama bapak-bapak itu sepatunya. Oh, kalau ibu-ibu kan di tas, di baju. Kalau bapak-bapak di sepatu. Ya. Apa? Jam tangan. Ya, ditanya sama istrinya, ini sepatunya berapa? Murah kok, cuma 500.000. Ya sudah, akhirnya istrinya bilang, oh, 500.000 ya? Ditawari temennya berani 1 juta, dikasih. Sepatu kemana?
sudah tak jual. Untung loh, ini untungnya 500 loh. Tak jual 1 juta sepatumu, dibeli. Langsung dibeli, gak pakai tawar. Suaminya pusing karena ternyata yang dibeli 5 juta, ngomong 500. Rugi bandar. Karena gak jujur sama istrinya, supaya didum-dum no, karena gak dada no, dibujui. Istrinya bilang untung. Nah ini saudara, loh kok doa bisa dibuat pamer bu? Yang dipamer biasanya kan barang. Kita baca Matius 6 ayat 5 sampai 8. Ternyata doa itu dipamer saudara, jadi berdosa kita. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Dan bila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi saudara, tak cerita nih ya. Ini ada doa ya, di mana doanya supaya dilihat orang ya. Terus kalau doa di depan umum dibuat bagus-bagus supaya orang itu terkesan, apik ya dek kalau doa. Nah, bukan supaya dia itu sama Tuhan, menyenangkan Tuhan, supaya mendapat pujian. Nah, doanya dipamer. Nah, ini yang Yesus melarang doa seperti ini. Nggak larang kalau kita adakan ibadah misalnya, loh bu, kan ibadah KKR umum terbuka. Bukan itu maksudnya yang di depan umum. Maksudnya hatinya supaya dipuji orang, supaya orang melihat bahwa doanya bagus. Tapi apakah doanya itu sungguh-sungguh sama Tuhan, tulus sama Tuhan? Nah ini saudara. Jadi ketika berdoa dirangkai kata-katanya supaya bagus, ternyata hanya supaya mendapatkan pujian. Tapi saya percaya di sini tidak ada ya saudara, tidak ada, tidak tahu kalau tidak ngaku. Saudara, yang ketiga, doa kita bisa salah karena doa dipakai untuk membenarkan diri. Coba kita lihat di dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 9 sampai 18. Nah, ini ceritanya ada perumpamaan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan antara orang pemungut cukai dan orang Farisi. Mereka berdoa. Orang Farisi ini berdoa. Ya, bisa lanjut ayatnya. Ya, ini ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Lanjut. Nah, ini orang Farisi ini berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lanjut. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah saudara, doa kita bisa salah ketika kita membenarkan diri. Ya, seperti pemungut orang Farisi ini, dia berkata, Tuhan, aku tidak sama loh seperti dia. Dia tuh berdosa. Kalau aku enggak, aku rajin ke gereja, aku lakukan perintahmu, ya, aku memberikan persembahan,
Kalau gereja ada butuh apa, saya berikan, saya sumbang. Nah, tetapi Tuhan katakan bahwa doa seperti ini adalah doa menyombongkan diri. Dan Tuhan katakan, siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai ini. Ya saudara, ketika kita menganggap diri kita paling benar, dia yang salah, ada saudara saya, saudara, anaknya meninggal. Kebetulan anaknya itu anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga yang sering dibangga-banggakan. Kemudian waktu itu kuliah di Surabaya, karena dari luar pulau, kuliah Surabaya itu sekitar tahun 2000-an ya saudara, sudah lama ya. Terus mengalami kecelakaan di Surabaya, meninggal. Terus mamanya diberitahu, histeris saudara, histeris, terus nangis. Ketika mayat anaknya datang, nangis teriak-teriak, ya Tuhan, kenapa kok ambil anak saya yang baik, yang nurut, yang berbakti sama orang tua? Kenapa bukan anak-anak yang pemabuk itu, anak-anak yang berandal itu yang tidak kau ambil? Loh, kok jadi begini ceritanya saudara? Ya, kok malah jadinya menyalahkan seakan-akan Tuhan itu salah ya, anaknya yang paling baik. Nah ini saudara, jadi salah ketika kita dipakai doa hanya untuk kita membenarkan diri. Oh iya, kalau nggak ada saya nggak jalan. Ini saudara, padahal Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita ingat ketika Elia ditugaskan sama Tuhan, Tuhan bilang waktu musim kemarau, ya, musim kelaparan, Tuhan bilang kamu akan menemui seorang janda di Sarfat. Namanya orang kalau tanggung yang akan menghidupi atau menolong pasti harusnya janda yang kaya, ya tuh saudara. Bayangan kita. Tapi ternyata yang ditemui Elia, janda ini janda miskin, malah mau mati, tinggal sedikit. Inilah pikiran kita manusia. Tapi melalui janda yang miskin ini malah Elia dipelihara oleh Tuhan. Jangan menganggap diri kita yang paling hebat, paling bisa, nggak ada kita nggak jalan, nggak bisa gitu saudara. Tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan saudara. Perjalanan hidup kita ini sudah dituntun sama Tuhan. Kalau kita bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, ada berkat yang Tuhan titipkan melalui hidup kita untuk kita jadi berkat buat orang lain, saudara. Oh, ini usaha aku dewek kok. Lalu apa tak bagi-bagi? Aku sih banting tulang, ya, sampai remuk redam, enggak. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, enggak gitu juga ya, saudara ya. Ya wajarlah aku diberkati Tuhan. Aku ngasih perpuluhan. Ya dia wajar saja kayak gitu. Wong hidupnya itu tidak beres. Nah, siapa kita yang bisa menghakimi orang lain, saudara? Yang keempat, doa menjadi salah. Ketika kita masih menggenggam dosa. Kita lihat di dalam Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tetap
betul-betul Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, Tuhan tahu nggak apa yang kita lakukan? Tahu. Walaupun orang yang terdekat dengan kita tidak tahu, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan Maha tahu. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa dosa yang terus dipelihara dapat menjadi penghalang dalam relasi kita dengan Tuhan. Dosa yang disembunyikan. Masalahnya bukan ketika seseorang jatuh dalam dosa lalu datang bertobat. Tuhan selalu menerima orang yang hancur hati dan bertobat. Masalahnya ketika seseorang tahu itu dosa, tetapi tetap memeliharanya, menikmatinya, dan tidak mau melepaskannya. Kemudian berdoa minta mujizat Tuhan. Kita sudah baca firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang harus benar. Saudara, ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk menghukum kota Niniwe, Yunus pergi dan memberitakan firman Tuhan. Apa yang dilakukan kota Niniwe? Bertobat, berpuasa, sampai hewan-hewannya juga berpuasa. Dan apa yang terjadi? Niniwe tidak jadi dihukum sama Tuhan. Yunus marah. Apakah di sini Tuhan itu berubah? Tidak. Firman Tuhan tetap sama. Yang berubah siapa? Orangnya yang berubah, bertobat. Saudara mungkin bisa sembunyi dari istri saudara. Mana uang gajinya? Terus dikek, padahal ada bonusnya. Diselimpit di kaos kaki, diselimpit di bawahnya tempat tidur. Akhirnya lali, uangnya taruh mana? Isinya bersih-bersih nemu duit. Ya saudara, saya diceritain, Bu, saya cuma dikasih uang gaji sama suami saya. Itu bonusnya nggak pernah dikasih loh, Bu, sama saya. Ya, bonusnya dikasih sama selingkuhannya. Nah, saudara. Jadi doa menjadi salah ketika kita masih menggenggam dosa. Karena itu kita harus bertobat. Yang kelima, doa bisa salah kenapa? Ketika doa menjadi salah ketika motivasi kita egois. Mari kita buka ayatnya di dalam Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita punya masalah dengan rekan kerja misalnya. Kita doa, karena kita orang Kristen kita doa. Tuhan, tolong Tuhan, saya ini Tuhan difitnah sama rekan saya Tuhan. Tuhan tolong dia supaya dia dipecat sama pimpinan. Saudara, ini doa yang salah. Ya. Atau kita berdoa, Tuhan, ini suami saya ini sudah keterlaluan, saudara. Tuhan, tolong Tuhan, biarkan dia mengalami kecelakaan. Waduh, bahaya saudara. Saking mangkelnya, jangan sampai saudara. Atau jangan sampai keluar dari perkataan seorang ibu yang mendoakan anaknya yang tidak, karena saking mangkelnya sama anaknya, saking anaknya terlalu
nakal, sampai akhirnya kita terlontar bahasa. Tak sumpahi kamu seumur hidup, gak kira hidupmu enak. Nah ini saudara. Nah saudara, jadi doa kita ya jangan karena motivasinya karena kita egois dan memaksa. Atau lagi yang cari jodoh begini, Tuhan, kalau dia jodohku, dekatkanlah Tuhan. Tapi kalau dia bukan jodohku, buatkan dekatkan sama saya. Ini doa pemaksaan saudara. Ya, nah ini. Jadi doa menjadi salah ketika motivasi kita egois. Yang keenam, yang terakhir, doa kita bisa salah karena doa menjadi pengganti ketaatan. Kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 16. Keluaran 14 ayat 13 sampai 16. Tetapi berdoalah Musa kepada bangsa, berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kembali ke ayat 15. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi kalau kita berdoa, setelahnya itu apa saudara? Lakukan taat. Tuhan bilang, ngapain kamu doa, berseru-seru, teriak-teriak? Sekarang berangkat, jalan. Ya, karena mereka gini, mereka doa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berperang untuk kita. Tapi mereka tidak percaya. Karena apa? Di depan laut beraut, kiri kanan jurang, belakang prajurit. Tuhan pasti tolong, tapi gak ada langkah iman. Makanya Tuhan bilang, ngapain berseru-seru? Sekarang berangkat. Kadang-kadang kita doa iman kita, wah luar biasa. Kita teriak, Tuhan pasti pulihkan keluargaku, Tuhan pasti jawab doaku, Tuhan pasti tolong aku. Tapi kita enggak lakukan. Contoh, saya waktu itu mau kuliah, nggak ada uang. Tuhan bisa lakukan enggak? Bisa. Tuhan tuh besar enggak? Besar. Tapi kalau saya enggak berangkat, pergi daftar, kira-kira saya bisa kuliah enggak saudara? Ya enggak. Harus berangkat dengan iman. Saya tuh cuma punya uang pendaftaran, jujur saudara. Yang lain nggak tahu. Saya sudah gini, wes nggak tahu, katanya Tuhan panggil saya, suruh jadi hamba Tuhan. Wes gak ngerti ya apa caranya. Tuhan kuliahku ya apa, aku nggak ngerti ya apa caranya. Pokoknya aku daftar sek saudara. Ya akhirnya saya ya bisa saudara ya. Selesai juga saudara. Akhirnya lulus juga saudara. Itu loh saudara. Jadi setelah kita berdoa, Tuhan mau supaya kita melangkah saudara. Kita harus lakukan saudara. Saya punya kesaksian saudara waktu itu
Ini sudah berapa tahun yang lalu ya. Kejadiannya sekitar 2006 atau 2007, saudara. Waktu itu saya nyetir sepeda motor. Ya, saya nyetir sepeda motor. Pas turun-turunan jembatan, anak-anak itu main layang-layang, saudara. Layangan ya. Itu ada senarnya kan, saudara. Pas saya turun, senarnya tuh kena mata saya. Waduh, jadi saya akhirnya hilang keseimbangan. Saya merem, motor saya jalan terus. Nggak tahu gimana nabrak anak. Baru saya jatuh di situ. Tapi puji Tuhan mata saya nggak apa-apa, saudara. Anak itu langsung digendong orang. Terus saya langsung dicekeli, saudara. Dibawa ke kampung. Karena suku N. Saudara, saya langsung dibawa ke kampung. Anaknya sudah digendong, langsung dibawa ke rumah sakit PHC. Terus saya didudukan, dikelilingi semua orang kampung di situ. Kamu tidak boleh keluar. Kalau ada apa-apa terjadi dengan anak itu, kamu juga mengalami hal yang sama. Kunci motor saya diambil, STNK saya sudah diambil. Saudara, saya dalam ketakutan yang luar biasa, saudara. Saya berusaha hubungi teman saya. Dia itu TNI, tapi kok nggak masuk-masuk telepon saya, saudara. Saya beranggapan karena dia TNI, paling dia bisa nolong saya, saudara. Di telepon nggak masuk-masuk. Saya saudara, saya nggak tahu. Saya cuma nyerah. Saya doa sama Tuhan. Mereka kelilingi saya, saudara, sak kampung, saudara. Saya sendirian. Tuhan, ya apa, Tuhan tolong. Saya cuma bilang gitu, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong sembuhkan anak itu. Saya nggak tahu, saya hanya berserah sama Tuhan. Ditunggu berjam-jam, belum ada kabar. Ada apa-apa dengan anak ini, kamu pun tidak bisa keluar dari sini. Saudara, hampir sore, kemudian mereka dapat berita anak itu tidak apa-apa, saudara. Puji Tuhan, akhirnya saya dilepaskan, kunci motor saya diberikan, STNK saya diberikan, saya pulang. Saudara, itu doa yang pendek, Tuhan langsung jawab ketika kita meminta sama Tuhan. Jadi saya bisa ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Anugerah Tuhan. Saya nggak tahu, misalkan terjadi sesuatu dengan anak itu, ya apa, saya mungkin nggak ada di sini, saudara. Ya, makanya kita harus melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Tuhan tuh tuntun. Tuhan punya rencana dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi. Saudara mau supaya doa saudara dijawab oleh Tuhan, amin, saudara. Ada terobosan, makanya saudara jangan melakukan yang keenam hal itu. Jangan kita dikuasai karena ego, karena marah, dan kita rendah hati. Belajar mau mengampuni, belajar mau rendah hati, saudara. Ishak, ya, dia harus menunggu sampai 20 tahun baru dia dapat anak, Yakub dan Esau, saudara. Pergumulan. Bahkan ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kamu minta? Salomo minta hikmat sama Tuhan. Tapi yang Tuhan kasih apa? Ya, hikmat, kemenangan dari musuh, panjang umur, bahkan kekayaan. Kadang-kala kita doa segini, Tuhan bisa berikan jauh melampaui apa yang kita
doakan dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar pada malam hari ini supaya kita mengambil langkah, periksa hubungan kita. Kalau kita lagi jengkel sama suami sama istri kita, saudara rendah hati untuk minta maaf. Nggak apa-apa saudara, nanti kaget, ngaren. Sudahlah, kita mau belajar taat. Ya, kita mau juga dalam motivasi kita hanya ingin meninggikan Tuhan dan kita mau rendah hati saudara. Percayalah, maka doa-doa kita Tuhan akan jawab, bahkan melampaui apa yang kita doakan. Sebab Allah kita setia dan adil. Jika ada dosa, kita minta ampun sama Tuhan, kita berbalik, maka Dia Allah yang adil dan setia yang akan mengampuni dosa saya dan saudara. Saya undang pemain musik untuk kembali. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan. Jikalau memang ada pertengkaran, kita mau belajar, mau mengampuni. Jikalau ada dosa, kita mau bertobat. Dan kita juga mau supaya Tuhan murnikan setiap motivasi kita tidak datang cari Tuhan ketika kita hanya butuh saja, tapi kita mau membangun hubungan. Jikalau hari-hari ini kita masih bolong-bolong dalam doa, mari yuk saudara, kita mau tetap berdoa. Kita mau bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau dulu kita sudah pernah buat mesbah doa, ayo kembali dipulihkan mesbah doanya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, sama jawaban hidupku. Hanya Tuhan jawaban kita saudara. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku
rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, tundukkan kepala, kita berdoa. Biasa musik mengalun. Saudara, pertolongan kita hanya datangnya daripada Tuhan. Yang menjadi jawaban doa kita hanyalah Tuhan. Saudara, sudah berapa lama saudara berdoa masih belum dijawab sama Tuhan? Teruslah berdoa. Jikalau ada yang salah, mari kita kembali. Kita mau bertobat, kita mau merendahkan diri kita. Dan kalau ada yang masih ada ganjalan, saudara bereskan di hadapan Tuhan. Sebab yang dikenal, yang dicari Tuhan adalah hati yang remuk datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau melihat setiap kami, Kau melihat setiap pergumulan yang sedang kami alami. Mungkin bagi manusia mustahil Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Tapi Engkau berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Tuhan, rasanya tertutup. Tapi apa yang tertutup, ketika Tuhan berkata terbuka, maka itu terbuka. Tuhan, kami juga nggak tahu akan masa depan kami, sepertinya jalan buntu. Sepertinya sudah nggak ada pengharapan. Tapi malam ini melalui doa ada mujizat, ada pertolongan, ada jawaban, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap berdoa. Kalau kami selama ini jarang berdoa, kami lupa berdoa, Engkau ampuni kami. Untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi, untuk kami mencari Tuhan, bukan hanya mencari berkatnya saja, bukan hanya mencari ketika kami masih ada persoalan, tapi kami mau berubah Tuhan. Kami mencari Engkau karena kami mau rindu membangun hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus terus berkarya, berbicara dalam pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan sudah menjawabnya, bahkan melampaui dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara.